Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin curhat, bercerita tentang perasaan dan pengalaman saya selama ini. Dalam perjalanan hidup rohani, saya mengalami berbagai macam tingkatan atau periode atau perasaan. Dan tidak selamanya tenang dan damai dan penuh senyum dan sukacita. Ada saat-saatnya ketika saya merasa bahwa saya sebetulnya seperti orang aneh. Karena seringkali pandangan-pandangan dan pendapat saya kok tidak sama dengan yang lain ya. Kadang-kadang yang lain juga memberikan tanggapan tentang apa yang saya sampaikan dan tanggapannya itu sungguh-sungguh membuat saya terkejut. Saya seperti merasa tidak sama dengan banyak orang. Saya merasa berpikir aneh dibandingkan yang lain-lain. Dan saya kadang-kadang merasa sendirian. Bahkan ada kalanya ketika saya kehilangan teman-teman saya karena teman-teman saya tidak mengerti apa yang saya lalui, apa yang saya rasakan. Saya dianggapnya aneh dan kemudian tidak bisa lagi menyatu dengan mereka. Dalam refleksi, di dalam hening, di dalam ketenangan, seringkali saya melihat kembali tanpa terpengaruh secara emosional. Seperti menonton peristiwa hidup saya sendiri yang seringkali saya rasa aneh itu. Dan kemudian tanpa menilai, tanpa menghakimi orang lain dan menghakimi diri sendiri, akhirnya saya sadar bahwa sebetulnya saya tidak bisa masuk, saya tidak bisa pas, saya tidak bisa fit in dengan teman-teman, dengan dunia ini pada dasarnya karena memang dunia ini bergerak dengan cara yang berbeda. Dengan nilai-nilai yang berbeda. Bahkan saya berani kemudian sampai pada kesadaran bahwa dalam dunia ini terjadi juga nilai-nilai kejahatan yang bekerja. Saya juga bisa sampai pada kesadaran bahwa memang dunia ini diakui atau tidak adalah a broken world. Dunia yang pecah. Dunia yang rusak, tanpa menghakimi siapapun, tetapi ada evil power yang kemudian membuat hidup bersama itu menjadi sulit. Kemudian juga muncul dalam kesadaran saya bahwa memang bukan saya tidak bisa fit in, bukan saya tidak bisa masuk, bukan saya tidak bisa diterima dan nyaman dengan apa yang terjadi di dunia ini. Bukan karena saya tidak mau dan tidak mampu, tetapi memang ada dunia yang berbeda yang sedang saya jalani dengan apa yang sedang terjadi. Muncul juga dalam kesadaran saya bahwa evil power yang bekerja di dunia ini sungguh-sungguh powerful. Kalau tidak bisa jadi kita merendahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melawan kekuatan dunia ini sedemikian rupa sampai dia mencurahkan darahnya, bahkan wafat di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Jadi saya kemudian menyadari bahwa memang kekuatan dunia ini bukan kekuatan sembarangan. Dan karena itu saya menjadi lebih tenang. Bukan menghakimi bahwa yang lain salah, dunia ini jahat, bukan. Tetapi ada sesuatu yang sedang bekerja di dunia ini yang memang mempunyai power yang tidak mudah untuk dikalahkan. Dan saya merasa bahwa saya terpanggil untuk terus berbicara. Meskipun suara saya ini kecil sekali. Tetapi paling tidak ada yang bersuara. Mengatakan sesuatu yang berbeda, yang alternate, yang alternatif. Tidak hanya satu gerakan saja yang sama saja.
Maka kemudian dalam kelemahan, juga kadang-kadang dalam rasa hati yang kecil, saya tetap bersuara, tetap berbagi tentang apa yang saya lalui, apa yang saya alami, apa yang membuat saya bertumbuh secara spiritual. Dan karena itu ada sebuah kesadaran bahwa dalam perjuangan itu memang ada tantangannya. Terutama dianggap berbeda, mungkin juga tidak normal, aneh. Namun saya tidak bisa untrue to myself gitu. Saya hanya mencoba berbagi apa yang saya alami. Syukur kalau kemudian ada yang resonate di hati Anda atau menggema dan merasa cocok. Oh ya benar, puji Tuhan. Kalau tidak ya enggak apa-apa, karena saya mencoba untuk berbagi saja. Ada sebuah keyakinan bahwa ada dunia baru yang sungguh diwarnai oleh damai sejahtera, sukacita, rasa syukur, pengampunan, kegembiraan, kepenuhan, rasa utuh, itu ada. Dan saya mengalaminya. Tentu tidak sempurna, namun dengan pengharapan bahwa ada sebuah dunia yang sungguh-sungguh tidak diwarnai oleh iri hati, kemarahan, frustrasi, kegelisahan, ketakutan. Ada. Dan saya mengalaminya. Dan karena itu mau dibagikan. Meskipun kadang-kadang dianggap aneh atau tidak normal, ora apa-apa. Karena memang saya hanya ingin sekedar berbagi dan berharap semua makhluk berbahagia. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan dan hidup itu begitu menakjubkan, tanpa batas. Dan kita diberi semua potensi yang memungkinkan untuk mewujudkannya dalam hidup yang nyata. Hanya sayang terbelenggu oleh kegelisahan, ketakutan, kecemasan, nilai-nilai dunia ini yang kadang-kadang menawarkan sesuatu yang nampaknya benar tetapi ilusif. Yang nampaknya membahagiakan tetapi membuat kita menderita dan frustrasi. Dan karena itulah saya berbagi pengalaman tentang sebuah dunia yang didasarkan pada kesadaran akan kasih Allah yang sudah penuh dan utuh, yang selalu sempurna, tinggal kita mensyukurinya dan membagikannya. Bukan mengalami pengalaman hidup dunia ini berdasarkan pikiran, tetapi berdasarkan kesadaran akan kasih karunia Allah yang tanpa batas, yang sejak semula dan selamanya dalam kesempurnaan, dalam damai sejahtera, dalam kasih, yang tinggal kita sadari, karena semuanya sudah ada. Dan kita tidak perlu mencari apa yang kurang, karena tidak ada yang kurang. Hidup sudah dianugerahkan, kesadaran sudah dibangkitkan, dan hidup ini diselenggarakan begitu bijaksana, dengan penuh kasih, dengan kesempurnaan. Kita tinggal masuk di dalamnya, menyadarinya, mensyukurinya, mengalaminya segalanya dengan penuh rasa syukur, dan sadar bahwa keterbatasan itu hanya ada di dalam pikiran dan ilusi kita. Sementara dunia ini diciptakan dan diselenggarakan dengan begitu sempurna. Ada di dalam tangan Tuhan yang sangat mengasihi kita dengan kasih yang sempurna tanpa batas. Dan karena itu kita bisa meyakininya, sekaligus ambil bagian dengan penuh rasa syukur. Mengalami segalanya dengan penuh rasa syukur, menerimanya dengan penuh sukacita. Meskipun agak sulit untuk dirasakan, tetapi biarlah suara kecil ini tetap bersuara. Sehingga suatu saat entah kapan, siapa tahu, bisa kemudian ditangkap, disadari dan disyukuri. Karena Anda begitu berharga, Anda begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, be happy, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.